Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Roisman dari Universitas Nusa Putra, kelas MN23N, Prodi Manajemen dengan mata kuliah Manajemen Perubahan. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus perusahaan Apple. Selanjutnya di sini terdapat pendahuluan, yaitu apa sih perusahaan Apple tersebut. Nah, perusahaan Apple ini adalah perusahaan teknologi multinasional yang didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald D. Coyne. Berbasis di Cupertino, California. Nah, Apple terkenal dengan produk-produk inovatif seperti iPhone, iPad, Mac, dan layanan seperti aplikasi Store dan iCloud. Perusahaan ini terkenal karena desain yang inovatif dan ekosistem yang terintegrasi. Nah, selanjutnya di sini ada visi dan misi dari perusahaan Apple tersebut. Nah, visi dari Apple ini membuat produk terbaik dalam dunia, gawai dan meningkatkan peluang bagi seluruh umat manusia. Nah, misinya ada memberikan pengalaman penggunaan terbaik melalui perangkat keras dan inovatif, perangkat lunak dan layanan jaringan internet. Nah, di sini kita mulai masuk analisa perubahannya dari strategi kombinasi ekonomi dan pengembangan yang terdapat strategi ekonominya di mana diversifikasi pendapatannya. Nah, mengembangkan layanan baru seperti aplikasi musik atau Apple Musik dan Apple TV Plus dan Apple Arcade untuk mengurangi ketergantungan pada penjualan perangkat keras. Nah, ini membantu menciptakan aliran pendapatan yang lebih stabil dan beragam. Nah, selanjutnya di sini ada efisiensi operasional yang mengoptimalkan rantai pasokan dan proses produksi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan margin keuangannya. Contohnya, Apple menggunakan teknologi otomatisasi dan analisis data untuk meningkatkan efisiensi manufaktur. Nah, selanjutnya di sini ada strategi pengembangan yang berfokus pada inovasi produk. Nah, perusahaan Apple ini terus berinovasi dengan meluncurkan produk-produk baru yang revolusioner seperti iPhone, iPad, dan Apple Mac. Nah, inovasi ini membantu Apple mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar dan menarik pelanggan baru. Nah, selanjutnya ada pengembangan ekosistemnya. Nah, perusahaan Apple ini membangun ekosistem yang terintegrasi dengan layanan seperti iCloud, Apple Pay, dan aplikasi Store untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Ekosistem ini menciptakan pengalaman pengguna yang mulus dan meningkatkan retensi pelanggannya. Nah, di sini ada pun dari kondisi kebutuhan perubahannya atau biasa disebut net for changes. Nah, tentunya di sini ada tuntunan pasar yang dimana kompetisi yang ketat. Nah, berfokus pada industri teknologi sangat kompetitif dengan banyak pemainan besar seperti Samsung, Google, dan Microsoft. Apple juga perlu terus berinovasi untuk tetap relevan dan kompetitif. Nah, adapun perubahan preferensi konsumen. Nah, konsumen semakin menginginkan produk yang lebih canggih, ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan layanan digital.
Nah, Apple juga harus menyesuaikan produksinya untuk memenuhi kebutuhan ini. Nah, adapun teknologinya nih, ada juga adopsi teknologi baru untuk inovasi keberlanjutannya di Apple ini. Nah, sebagai untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin inovasi, Apple harus terus mengadopsi teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI atau augmented reality dan teknologi 5G. Nah, adapun dari segi kepemimpinan dan arahan atau leadership and direction. Nah, di sini ada kepemimpinan visionernya yang dimana tim cocok sebagai CEO. Nah, ini berfokus pada CEO-nya atau tim dari CEO tersebut. Nah, tim cocok ini, Tim Cook ini telah memimpin Apple sejak 2021 dan dikenal dengan pendekatan yang fokus pada efisiensi operasional dan inovasi produk. Nah, di bawah kepemimpinannya, Apple juga telah meluncurkan sebagai produk dan layanan baru yang sukses. Nah, ada juga komunikasi efektifnya yang dimana menginspirasi karyawan. Nah, pemimpin juga harus mampu menginspirasi dan memberi motivasi karyawan untuk mendukung perubahan. Nah, ini termasuk mengkomunikasikan visi perubahan dan manfaat dari perubahan yang diusulkan. Nah, selanjutnya ada eh, trans ada transparansi. Transparansi dan mengkomunikasikan tujuan perubahan kepada karyawannya. Nah, di sini menjaga transparansi dalam komunikasi untuk memastikan semua karyawan memahami tujuan dan proses perubahannya. Nah, selanjutnya, di sini ada juga perencanaannya atau planning, yang dimana rencana strategis dari perusahaan Apple ini terdapat langkah-langkah perubahan yang menyusun rencana yang mencakup langkah-langkah spesifik untuk melaksanakan perubahan. Nah, termasuk timeline dan sumber daya yang dibutuhkan. Contohnya, Apple dapat merencanakan peluncuran produk baru dengan jadwal yang jelas dan alokasi anggaran yang tepat. Nah, adapun evaluasi dan monitoringnya, yang dimana evaluasi berskala dan penyesuaian strategi. Adapun evaluasi berskala ini melakukan evaluasi untuk memastikan perubahan berjalan sesuai rencana. Ini termasuk mengukur kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, adapun eh, feedback loop atau loop menerapkan mekanisme umpan balik untuk mengidentifikasi masalah dan peluang perbaikan selama proses perubahannya. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah yang harus diambil oleh organisasi, yang dimana pertama itu membangun komitmen atau membangun komitmen ini dari seluruh level organisasi untuk mendukung perubahan ini nih, bisa dilakukan melalui pelatihan terlebih dahulu atau komunikasi yang efektif. Nah, dan intensif bagi karyawan yang berkontribusi terhadap perusahaan. Nah, ada juga pelatihan dan pengembangan, yang dimana penyediaan pelatihan yang diperlukan untuk karyawan agar setiap menghadapi perubahan ini eh, tepat gitu ya.
Contohnya pelatihan tentang teknologi baru untuk metode kinerja atau kerja yang lebih efisien. Nah, selanjutnya ada implementasi bertahap. Nah, yang dimana melaksanakan perubahan secara bertahap untuk meminimalisirkan gangguan operasional, dan ini juga membantu organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan secara lebih lancar. Nah, ada juga selanjutnya tahap evaluasi dan penyesuaian, yang dimana melakukan evaluasi berskala dan menyesuaikan strategi berdasarkan hasil evaluasi. Ini memastikan bahwa perubahan tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan perubahan perusahaan. Nah, kesimpulan dari perusahaan Apple ini hasil penggabungan strategi ekonomi dan pengembangan untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan dengan fokus pada inovasi, diversifikasi pasar, dan efisiensi operasional. Kesiapan perubahan Apple ini terlihat dari identifikasi kebutuhan pasar yang tepat. Nah, kepemimpinan visioner yang kuat juga dan perencanaan strategi yang matang. Untuk memastikan perubahan yang sukses, Apple juga membangun komitmen kuat dari semua pihak. Nah, menyediakan pelatihan komprehensif untuk karyawan, juga menetapkan perubahan secara bertahap dan melakukan evaluasi rutin untuk menyesuaikan keberhasilan jangka panjang. Nah, dengan pendekatan ini, Apple tidak hanya bertahan tetapi juga terus berkembang dan memimpin inovasi teknologi global. Nah, mungkin cukup sekian dari presentasi kali ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon untuk dimaaf karena saya masih tahap pembelajaran untuk public speaking saya mungkin kurang baik dan kurang tepat untuk eh, pembahasan atau pembacaan dari presentasi tersebut. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.